Saudara, pemerintah sudah memulai program vaksinasi dosis ketiga atau vaksin booster untuk masyarakat. 244 kabupaten kota sudah memenuhi syarat untuk melaksanakan vaksinasi booster. Apa yang diatur dalam program vaksinasi ketiga ini? Kita akan tanyakan kepada juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi. Dokter Nadia, selamat sore, sehat selalu. Selamat sore Mas Aiman, sehat selalu. Bagaimana pelaksanaan soal vaksin booster dosis ketiga hari ini yang digadang-gadang sebagai hari pertama pelaksanaan vaksin booster atau vaksin ketiga COVID-19? Ya, jadi kita tahu ya setidaknya ada 273 kabupaten kota yang sudah siap menjalankan vaksinasi booster yang tentunya prioritas ini diberikan kepada lansia dan kelompok rentan lainnya. Ya. Jadi tentunya vaksinasi ini dilakukan oleh puskesmas ataupun rumah sakit secara langsung sesuai dengan kesiapan mereka. Ya. Jadi mungkin masih ada beberapa kabupaten kota ataupun belum seluruh puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan itu menjalankan atau memberikan vaksinasi booster ini. Apakah sudah ada laporan Dokter Nadia bahwa ada vaksinasi booster hari ini yang diberikan, jumlahnya mungkin? Masih dalam tahap kompilasi ya. Jadi nanti mungkin biasanya besok hari baru teman-teman di pelaporan itu bisa merekapitulasi berapa jumlah booster yang sudah kita lakukan per hari ini. Iya, tapi yang jelas bahwa dilakukan di daerah yang sudah lebih dari 70% telah melaksanakan vaksinasi dosis pertama dan dosis kedua. 70% melaksanakan dosis pertama dan 60% melaksanakan dosis pertama untuk lansia. Jadi dua-duanya adalah dosis pertama baik pada masyarakat maupun kepada lansia. Oke, ini ada banyak juga pertanyaan terkait dengan perbedaan jenis vaksin. Ada pertama misalnya vaksin Sinovac, lalu kemudian yang kedua ada mendapatkan Pfizer atau AstraZeneca kalau tidak salah begitu ya. Ada juga dari AstraZeneca mendapatkan Moderna. Bagaimana kemudian pemerintah atau Satgas COVID-19 menjelaskan soal ini? Ya, jadi kita tahu Badan POM telah mengumumkan izin penggunaan darurat ya 5 vaksin untuk bisa digunakan sebagai vaksin booster, yaitu Sinovac, kemudian AstraZeneca, kemudian Pfizer, Moderna, dan Zivivax. Nah, kemudian berdasarkan izin daripada Badan POM tersebut, Kementerian Kesehatan menyusun regimen untuk pemberian booster ketiga ini. Dan dari kajian-kajian yang ada, kita memilih skema heterologus ya, artinya dari data kajian ilmiah itu pemberian vaksinasi dengan menggunakan jenis vaksin yang berbeda itu akan meningkatkan titer antibodi lebih tinggi 3-4 kali. Oleh karena itu kita tahu vaksin dosis ketiga ini kan minimal 6 bulan ya, Mas Ayman. Jadi artinya perkiraan kita adalah yang sudah mencapai angka 6 bulan itu adalah vaksin Sinovac dan vaksin AstraZeneca. Itu yang kita lakukan pada periode atau tahap awal. Sehingga skema yang sekarang kita keluarkan adalah untuk para penerima yang tentunya menerima vaksin Sinovac dan vaksin AstraZeneca. Nah, bukan berarti 3 regimen ini hanya akan diberikan dengan 3 regimen saja, tapi kita masih menunggu kombinasi lainnya sesuai dengan studi yang dilakukan. Jadi kita tahu untuk Sinovac ada 2 pilihan, apakah mendapatkan Pfizer setengah dosis ataukah mendapatkan AstraZeneca setengah dosis. Dan untuk yang mendapatkan AstraZeneca itu mendapatkan dosis Moderna juga setengah dosis. Jadi berdasarkan penelitian, berdasarkan Bu Nadia dari Satgas COVID-19, bahwa jika berbeda atau istilahnya heterologus, itu 3-4 kali lipat lebih baik ketimbang yang sejenis, begitu ya? Ya, artinya lebih tinggi ya. Kurang lebih yang homologus juga meningkatkan 3 kali. Kita juga bisa lihat dari hasil penelitian dilakukan di Chili, Spanyol, dan satu negara lagi saya lupa persis di mana. Ya, dan itu lebih baik heterologis atau berbeda. Tapi saya akan tunjukkan pada Anda, Bu Nadia, bahwa ada perbedaan vaksin tadi dan ada kombinasi-kombinasi yang kemudian ditetapkan. Jadi kalau Sinovac itu
bisa dengan Pfizer atau AstraZeneca. Sementara AstraZeneca yang vaksin dosis pertama dan kedua itu digabungkan dengan Moderna. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau ketersediaan dari kombinasi-kombinasi ini tidak tersedia di sejumlah daerah? Apakah akan ada cara khusus atau bagaimana? Ya, artinya kita pada waktu menentukan kombinasi tersebut, kita sudah memperhitungkan ya ketersediaan vaksin tersebut di daerah masing-masing. Kita bisa melihat bahwa pengguna Sinovac itu sebenarnya paling besar ya dibandingkan dengan AstraZeneca. Jadi oleh karena itu disupport oleh dua, yaitu dengan menggunakan Pfizer, karena memang Pfizer juga yang paling banyak ya yang saat ini tersedia, kemudian ditambah dengan AstraZeneca. Nah, untuk AstraZeneca jumlahnya kurang lebih itu tidak sebanyak Sinovac, makanya kemudian Iya. kita menyiapkan menggunakan Moderna. Jadi ketersediaan itu sebenarnya sudah kita perhitungkan Hmm. sebelumnya. Jadi saya konfirmasi, kombinasinya hanya 3 ini ya, Bu Nadia ya? Tidak bisa yang Ya, lain? sampai saat ini kombinasi ini adalah 3 ini. Artinya mungkin masyarakat ada yang menerima Pfizer ya, Ya, tetapi atau sebagai dosis pertama atau Johnson Johnson, oke. di dalam catatan kami seharusnya belum mencapai minimum waktu 6 bulan ya. Jadi sehingga kita sedang menunggu hasil lebih lanjut tentang kombinasi ini supaya kita bisa membuat rekomendasi ya untuk Iya. misalnya penerima Pfizer 2 dosis itu seperti apa. Tetapi kalau kita melihat sih kita tahu Pfizer itu datangnya sekitar bulan September Oktober ya baru digunakan Hmm, sehingga memang seharusnya belum mencapai 6 bulan. oke. Ini bicara soal vaksin dosis ketiga atau booster, tapi ada banyak juga daerah-daerah yang masih di bawah 50% vaksin dosis keduanya, dan ini berbahaya untuk kelangsungan ke depan. Kita tahu bahwa Omikron ini terjadi karena adanya ketimpangan vaksinasi di Afrika Selatan, di sebagian negara Afrika yang jauh di bawah dengan negara-negara lain yang berkembang dan negara-negara maju ya. Pertanyaan saya, ketika ini terjadi di Indonesia, ada ketimpangan seperti ini, apakah memungkinkan nanti akan ada varian baru? Ini kan hal yang mengkhawatirkan, Bu Nadia. Jadi bagaimana mengejar ketertinggalan daerah-daerah yang belum 50% bahkan di vaksin dosis kedua dan pertama? Ya, jadi vaksinasi booster ini kita ketahui ya baru bisa dilakukan di kabupaten kota yang tadi Hmm, cakupan vaksinasi dosis pertamanya 70% dan vaksinasi dosis pertama untuk lansianya 60% ya. Jadi ini cakupan vaksin yang menjadi dasar untuk kemudian bisa dipercepat dan dilakukan prioritas oleh daerah-daerah. Jadi mereka tidak boleh melakukan vaksinasi booster dulu kecuali untuk lansia ya, hmm. karena lansia ini kita tahu merupakan kelompok yang sangat rentan sehingga vaksinasi pada lansia itu dapat dilakukan di seluruh kabupaten kota tanpa mengikuti kriteria tersebut. Tetapi untuk seluruh masyarakat lainnya di atas karena sasaran booster ini kan di atas usia 18 tahun ya, Ya. ini bisa dilakukan vaksinasi kalau cakupan kabupaten kotanya sudah mencapai target kriteria yang tadi kita sampaikan 70% pada sasaran masyarakat umum dan 60% pada lansia. Oke. Untuk masyarakat yang hendak mendapatkan vaksin booster di daerah-daerah yang memang sudah disediakan, apa ada cara khusus, Bu Nadia? Sebenarnya tinggal datang saja ya, artinya selama 1 tahun kita melaksanakan vaksinasi ini, kita sudah paham bahwa ada puskesmas, ada rumah sakit, dan mungkin nanti kita akan bekerja dengan berbagai sentra ya Hmm, untuk melakukan percepatan pelaksanaan vaksinasi ini. oke. Nah, khusus untuk PBI dan lansia, kita sudah integrasikan datanya di dalam Peduli Lindungi sehingga kalau kemudian lansia ataupun peserta PBI ingin mencek apakah dia sudah menjadi sasaran ya dari pelaksanaan vaksinasi, Hmm, ini bisa dilihat dari aplikasi Peduli Lindungi dan di oke. sana juga sudah ada tiket. Tapi kalau kemudian belum terdaftar di aplikasi Peduli Lindungi atau belum mendapatkan tiket, tidak perlu ragu-ragu, silahkan datang langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan.
Baik. Terakhir Bu Nadia terkait dengan adanya prediksi dari Menteri Kesehatan bahwa akan ada puncak Omikron di Indonesia, mudah-mudahan yang tidak terlalu parah, pada pertengahan Februari atau awal Februari. Apa yang akan terjadi yang bisa dibayangkan oleh publik? Iya, jadi kalau kita melihat apa yang saat ini terjadi di India juga terjadi peningkatan kasus ya misalnya ya, dan kita juga melihat terjadi tren peningkatan kasus yang cukup signifikan disebabkan Omikron di India. Nah, tentunya hal yang sama kita coba lihat apa yang terjadi di negara, kemungkinan yang terjadi di negara kita. Jadi ini sebenarnya bagian dari suatu himbauan kewaspadaan bahwa kemungkinan kalau kemudian kita tidak melakukan upaya-upaya pencegahan, maka puncak kasus itu bisa terjadi di minggu kedua ataupun minggu pertama dari Februari. Nah, karena kita melihat mobilitas selama 3 minggu terakhir ini yang terus meningkat, protokol kesehatan yang juga sedikit kendor ya, maka karena itu pemerintah terus mendorong untuk kita deteksi dini, jangan takut untuk tes, jangan menganggap takut di COVID kan ya, dan mengantisipasi tentunya bahwa kemungkinan puncak kasus itu bisa terjadi dalam minggu kedua ataupun minggu pertama, bahkan mungkin minggu ketiga. Tetapi ini masih bisa dicegah seperti itu. Oke, ini bagian dari mitigasi atau penanganan dan juga pencegahan dari kemungkinan adanya gelombang COVID baru. Meskipun juga prediksinya tidak akan seperti bulan Juli lalu ketika Delta merajalela di Indonesia. Bukan begitu Bu Nadia? Iya, kalau kita melihat beberapa prediksi ya dikatakan bisa melebihi puncak kasus kita pada waktu varian Delta. Oh, bahkan bisa Tapi melebihi? bisa melebihi, tetapi tidak setinggi seperti yang prediksi-prediksi dikatakan bahwa dia bisa sampai 4 kali atau 5 kali dari puncak kasus. Kita pernah mengalami puncak kasus 54.800 ya, kasus konfirmasi harian kita. Beberapa ahli itu membuat, termasuk WHO juga, itu membuat prediksi terhadap kondisi di DKI Jakarta. Kalau DKI Jakarta itu rata-rata pada angka 19.000 kasus konfirmasi hariannya, ini bisa meningkat sedikit sekitar 21.000. Jadi mungkin kita akan mengalami puncak kasus sedikit lebih tinggi dari 54.000. Tapi kembali lagi ini prediksi ya, bisa saja hal ini tidak terjadi karena kita melakukan berbagai upaya-upaya mitigasi tadi untuk tetap menjalankan protokol kesehatan. Jadi protokol kesehatan untuk kita pribadi dan juga bagi otoritas terkait dengan 3T, testing, tracing, dan treatment yang kemudian dilakukan. Terima kasih Bu Siti Nadia Tarmizi, juru bicara Satgas COVID-19 Republik Indonesia dari Kementerian Kesehatan. Terima kasih Ibu, sehat selalu.